Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa shafiyyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa nasahal ummah wa syafallahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhalala ahzanina waj'alil ayata allati qara'nahu syafi'an lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah fa'ta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka berhentilah di sana. Berlama-lamalah kalian berada di dalamnya. Lalu sahabat merasa heran, karena taman surga itu hanya ada nanti setelah terjadinya hari kiamat, nanti dari akhirat. Sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, taman surga yang mana yang engkau maksud, yang kau minta kami apabila lewat di taman surga tersebut engkau memerintahkan kami untuk duduk berlama-lama di sana?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Riyadul Jannah, taman-taman surga yang aku maksud itu bukan hanya sekedar ada di akhirat, tapi di dunia ini juga sudah banyak taman surga." "Wa ma riyadul Jannah ya Rasulullah?" Lalu apa sebenarnya taman surga yang kau maksud ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, taman surga itu adalah majelis ilmu. Taman surga itu adalah majelis zikir, majelis yang di dalamnya kita membahas tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis tentang Rasulullah, bagaimana perbuatan-perbuatan Nabi, amalan-amalan Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim, kajian itu pada hakikatnya adalah taman surga. Maka ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini walaupun kita berada di mushola kita ini, ya, pada hakikatnya saat ini kita sedang berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dunia ini saja kita sudah sering duduk di taman surga, maka insya Allah nanti setelah kita kembali kepada Allah, gak ada tempat yang layak untuk kita kecuali surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dan bagi saudara kita yang belum sempat berkumpul bersama kita, mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awal sudah selesai. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah, sebagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kampung kita sudah selesai. Kemarin kita adakan hari Selasa. Hari Selasa kita adakan dua acara, Maulud sama Maulid. Makan-makan sama dengan ceramah. Memang itulah kelebihan kita yang ada di Aceh. Ngobrol kemarin undangan Maulid, kemarin Masjid Kuba, Sidoarjo. Undang ngobrol sama Ustaz Mukhlis, beliau bilang memang di Aceh ini luar biasa Ustaz. Memperingati hari kelahiran Rasulullah ini lebih kayaknya
Lebaran aja hanya sholat datang ke masjid rame-rame hanya keluarga saja. Tapi ini masya Allah, kita adakan acara di Babul Khairat yang datang satu kota langsung. Dari mana aja? Beja. Pokoknya kita tahu nih. Ini anak-anak pun nggak tahu. Memang nyari di mana informasi maulid. Ya, informasi maulidnya ya maulidnya dulu. Karena maulidnya makan-makan, maulidnya dengar ceramah, udah banyak. Pokoknya kalau udah maulid kemarin lagi di Masjid Kuba, masya Allah luar biasa. Di Palembang Ustaz Muklis dari Palembang, kayak ada kayak begini Ustaz, ada maulid kayak begini, masya Allah. Hebatnya lagi di Aceh ini bukan maulid itu hanya di bulan Rabiul Awal. Selesai bulan Rabiul Awal masih tetap ada maulid. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 4 bulan, masya Allah. Seandainya setelah Jumadil Akhir gak masuk bulan Rajab, mungkin masih tetap ada maulid. Ini sebab karena bulan Rajab udah masuk Isra Mi'raj. Nah, maka udah memperingati hari Isra Mi'raj. Bukan lagi maulid 4 bulan. Jadwal maulid saya aja sampai bulan depan masih ada. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal udah selesai. Orang Arab merayakan maulid Nabi 12 Rabiul Awal aja satu hari. Tepat di mana Rasulullah SAW lahir, di situ mereka memperingati hari kelahiran Rasulullah. Itu pun hanya berbagi manisan, makan makanan, memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW dengan memberikan makanan. Ceramah-ceramah maulid pun tidak ada dibuat khusus seperti kita. Jadi ceramah-ceramah maulid itu hanya nanti di tausiah kajian subuh misalnya, atau di khutbah Jumat. Maka memang orang Aceh luar biasa memperingati hari lahirnya Nabi SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh orang Aceh ini masuk surga. Amin. Mudah-mudahan semua kita yang memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW bisa bertemu dengan Nabi SAW di dalam surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang heran kita lihat acara maulid di sini. Insyaallah. Saya kemarin buat acara maulid di pesantren itu, ngumpulin makanan semuanya. Saya pikir makanan yang dibawa sama jamaah, karena satu orang datang bawa satu, jadi cuma ganti rokernya. Rupanya tak cukup. Rupanya satu orang bawa 10 bungkus. Gawat kan? Masya Allah. Ada yang orang tuanya sama anaknya, 3 orang di luar sana nunggu. Anaknya suruh masuk, udah dapat bagian 2, masuk keluar lagi, balik lagi kemari. Ya Allah ya Rabbi. Gak tahu ini mau dibawa mana. Ya, bawa satu-satu aja lah udah. Habis makan selesai, kan namanya bagi-bagi sama yang lain. Ini ada pula yang lain gak berbagian. Habis itu bagi nasinya, ya Allah ya Rabbi. Dorong-dorongan, rebut-rebutan, masya Allah. Tapi begitulah acara maulid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedekah-sedekah Bapak Ibu dalam memberikan makanan di acara-acara maulid ini, mudah-mudahan digantikan Allah dengan rezeki yang lebih berkah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sudah sampaikan, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW bukan hanya sekedar makan-makan, bukan hanya sekedar minum-minum, bukan hanya sekedar dengarkan ceramah, tapi bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah SAW tauladan dalam hidup kita. Nah, maka pagi ini yang kita bahas adalah tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Gak ada yang lain. Apa tujuan Nabi diutus Pak Ustaz? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang diutus Nabi Muhammad SAW ke permukaan bumi ini gak ada yang lain tugasnya kecuali menyempurnakan akhlak. Maka di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, Nabi Muhammad punya kakek namanya Abdul Muthalib. Kakek Nabi Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya anak. Siapa nama anaknya Pak Ustaz? Abdullah. Abdullah yang pertama. Anaknya Abdul Muthalib, Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad. Yang kedua anaknya Abdul Muthalib adalah Abu Thalib. Udah? Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib namanya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib itu sepupu. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Berarti anak sepupunya
anak sepupunya. Udah? Nah, berarti kalau anak sepupu boleh nikah, ada masalah. Udah? Nah, cuma di tempat kita kadang itu adalah sesuatu yang mungkin masih korik, masih aneh. Kalau bisa jangan cari yang lain. Nah, dulu Nabi SAW ada masalah. Udah? Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad. Yang kedua, anaknya Abdul Muthalib ada namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Siapa lagi paman Nabi? Anak dari Abdul Muthalib, Abbas. Abbas punya anak namanya Fadl bin Abbas. Udah? Siapa lagi nama anak dari Abdul Muthalib? Hamzah. Paman Hamzah. Maka Nabi SAW ketika terjadi perang Uhud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu kesedihan yang tak pernah dirasakan oleh Nabi. Nabi sudah sedih ketika dia lahir, ayahnya nggak ada. Nabi sudah sedih ketika beliau usia 5 tahun menjelang usia 6 tahun, ibunya meninggal dalam pangkuannya. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana Nabi SAW ketika kembali dari Madinah menuju kota Mekah, 150 km kurang lebih dari kota Madinah, ibunda tercinta Aminah meninggal dunia. Lalu bagaimana cara mengamankan jenazahnya? Belum ada saat itu karena Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Udah? Nabi belum tahu bagaimana sholat jenazah, bagaimana cara memandikan jenazah, mengamankan jenazah, nggak ada. Yang tahu Nabi adalah dikuburkan. Karena saat itu perintah sholat 5 waktu, perintah ahkamul janaiz belum ada. Nabi masih kecil, usia 5 tahun, belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Wahyu belum turun, ayat Al-Quran belum turun tentang perintah itu. Subhanallah. Bagaimana cara Nabi menguburkan ibunya di saat itu hanya mereka berdua dengan Ummu Aiman di tengah-tengah padang pasir. Inilah yang sedih yang kemarin saya sampaikan. Lihat bunda bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Ibunya wafat di saat usianya 5 tahun. Yang menguburkan ibunya adalah Nabi Muhammad sendiri. Dikoreknya tanah Pak, pakai tangannya, bukan pakai campur. Subhanallah. Usia Nabi belum genap 6 tahun. Itu tanah padang pasir itu dikorek sama Nabi pakai tangannya untuk menguburkan ibu. Coba bayangkan ada anak di rumah kita usianya 5 tahun, 6 tahun. Dia yang korek tanah menguburkan ibunya, bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Sedih itu yang dialami oleh Nabi, sedih Pak Ustaz, tapi tidak melebihi sedih Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ketika pamannya Hamzah ini lebih sedih dibandingkan meninggal ibunya. Hamzah ketika terjadi perang Uhud, Masya Allah, pamannya Hamzah itu bukan hanya dibunuh oleh orang kafir Quraisy, sama Hindun dalam riwayat yang lain dijelaskan, itu mohon maaf telinganya Hamzah itu Masya Allah seperti PKI dulu. Ini disebut diambil, diiris telinga kanan kiri, lidah dipotong, tangan, kemudian dada dibelah, jantungnya dimakan, nauzubillah. Dia dihancurkan, diobrak-abrik seluruh tubuhnya. Inilah kesedihan Nabi yang sangat luar biasa. Lebih sedih dari ketika meninggal ibunya, lebih sedih dari ketika meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah, sedih Nabi SAW. Masya Allah, dahsyat kesedihan Nabi SAW sehingga paman Hamzah dikuburkan di Jabal Uhud atau di Gunung Uhud. Itulah salah satu penyebab kenapa ketika kita haji atau umroh sunnah ziarah ke Jabal Uhud. Itu karena ada paman Nabi Hamzah yang meninggal di sana. Karena Nabi pun sebelum meninggal dunia ada 2 kuburan yang dia ziarahi. Satu kuburan Baqi, yang kedua kuburan Uhud. Kuburan Uhud diziarahi oleh Nabi Muhammad 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Maka sampai hari ini itu menjadi sunnah bagi jemaah haji, jemaah umrah yang berangkat ke Madinah, maka ziarah ke Baqi, ziarahlah ke Jabal Uhud. Sebab itulah karena Nabi SAW merasakan sedih yang sangat luar biasa. Termasuk Nabi sahabat Mus'ab bin Umair yang pertama sekali menyampaikan membawa Islam ke Madinah. Itu adalah Mus'ab bin Umair. Karena Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah, Nabi kan dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah. Tapi ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar sampai ke Madinah, di Madinah udah ada Islam. Padahal Nabi kan masih di Mekah. Siapa yang menyebarkan Islam di Madinah?
Nabi belum hijrah, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah langsung disambut. Tala'al badru 'alaina min saniyadil wada. Langsung disambut salawat Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah banyak Islam di Madinah. Siapa yang mengislamkan Islam di Madinah? Siapa yang mengislamkan orang-orang kafir yang ada di Madinah? Padahal Nabi belum berangkat ke Madinah. Itulah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Bagaimana misalnya Mus'ab bin Umair mati? Saya udah mau saya bahas. Jadi, perhatian melihat Allah SWT. Hari ini kita akan membahas beberapa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah sampaikan, Nabi Muhammad itu dilahirkan dari keturunan Abdul Muthalib. Kakek-kakeknya nanti bertemu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri pertama namanya Siti Sarah. Setelah kurang lebih 80 tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tak punya anak. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi budaknya, orang Mesir, Kairo, orang Mesir, budaknya yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar itu budaknya Nabi Ibrahim. Karena Siti Sarah nggak punya anak, nggak punya keturunan, kurang lebih 80 tahun mereka bersama. Udah, akhirnya Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahirlah anaknya Ismail. Udah, setelah beberapa puluh waktu berlalu, akhirnya Allah izinkanlah Nabi Ibrahim punya keturunan dari Siti Sarah. Itulah yang diberi nama Nabi Ishak. Ada? Perhatikan Pak. Nabi Ibrahim pertama nikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak. Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan budaknya Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahir anak namanya Ismail. Setelah beberapa waktu ke depannya Allah izinkan Nabi Ibrahim punya anak dengan Siti Sarah. Itulah kisah yang sebelumnya saya sampaikan. Ketika malam hari Nabi Ibrahim alaihissalam berada di dalam rumah, jam 1, jam 2 malam tiba-tiba datang tamu, ngetok pintu rumahnya Nabi Ibrahim. Diketok pintu, ada beberapa orang yang hadir, satu kelompok, satu rombongan. Datang, ngetok pintu rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak tahu ini tamu siapa. Akhirnya dibuka pintu, belum pernah kenal dengan orang ini, belum pernah bertemu, diizinkan tamunya masuk. Setelah tamunya masuk, dipanggil istrinya Siti Sarah. Wahai istriku, apa yang bisa kita hidangkan makanan untuk menjamu tamu kita yang hadir malam ini? Kata Siti Sarah, kita nggak punya makanan apapun lagi kecuali anak lembu. Akhirnya malam itu oleh Nabi Ibrahim disembelih lembu ini, dimasak sama Siti Sarah. Lihat Pak, bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. Jam 1 malam ada yang ketok pintu, datang serombongan. Masya Allah, mereka hanya berdua di situ. Bahkan disembelih satu anak lembu khusus menjamu tamunya. Kira-kira kalau bapak datang malam-malam jam 1 tamu ke rumah kita, apa kita layani begitu tadi? Masuk pun nggak kita kasih. Ya kan, kalau jam 1, jam 2 malam saya bertamu. Nabi Ibrahim tidak. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS menyambut tamunya. Dipersilakan masuk, langsung Siti Sarah masak lembu. Setelah masak dihidangkan oleh Ibrahim. Wahai tamu, silakan makan makanan ini. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, kisah ini kisahnya. Subhanallah. Akhirnya tamunya nggak mau makan. Wah, ini udah dimasak, tamu nggak mau makan. Mereka ditanya, wahai tamu silakan makan. Mereka nggak mau menjawab, mau makan atau tidak. Masya Allah. Nabi Ibrahim mulai deg-degan dan mulai takut. Ditengoknya pakaiannya putih semua. Ditengoknya ke bawah, kakinya nggak nempel ke bumi. Kawan. Rupanya yang datang malaikat, Pak. Masya Allah. Rupanya tamunya itu adalah malaikat Allah, bukan manusia biasa. Sempat bapak datang tamu ke rumah, nengok ke atas pakaian putih, rambut panjang. Pakaian putih, rambut panjang. Udah nengok ke bawah, kakinya nggak nempel ke bumi. Saya rasa mati pingsan kita situ. Iya kan, Masya Allah. Yang datang ini siapa ini, Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim itu rasa takut luar biasa. Wajah khifah. Dalam Al-Quran dijelaskan. Datang rasa takut yang sangat luar biasa dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau lari nggak bisa lagi. Orang udah dikelilingi sama tamunya. Udah dikelilingi tamunya. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, kanan kiri nggak bisa. Memang nggak bisa bergerak lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata tamu ini hanya ingin memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim
apa kata mereka? Inna nubasyiruka, kami memberikan kabar gembira kepada wahai Ibrahim dengan lahirnya anakmu dari Siti Sarah yang bernama Ishak. Yang bernama Ishak. Itulah yang kemudian menjadi Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak. Apa kata istrinya? Subhanallah, dalam Al-Quran dijelaskan, dia memukul-mukul kepalanya. Istrinya Siti Sarah memukul-mukul kepalanya. Mana mungkin usiaku sudah 40 tahun punya anak. Masya Allah. Kalau bunda mohon maaf kalau ada anak cucunya baru nikah 2 tahun 3 tahun belum punya keturunan, gak usah khawatir. Ini Nabi Ibrahim sama Siti Sarah 80 tahun masih punya anak. Ini kalau memang Allah berkehendak. Ini kalau memang Allah punya kehendak, ada yang gak mungkin. Allah punya kuasa semuanya. Jemaahnya dimuliakan Allah. Udah, alhamdulillah selesai. Setelah selesai, apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, tadi punya anak namanya Ishak. Dari Nabi Ishak inilah keturunan-keturunan ke bawahnya lahir Nabi Daud, lahir Nabi Sulaiman, lahir Nabi Ilyas, lahir Nabi Ilyasa, termasuk Nabi Musa. Keturunan-keturunan Nabi itu paling banyak dari keturunan Nabi Ishak, dari pihak Siti Sarah. Dan ternyata semua nabi ini setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mentauhidkan kalimat la ilaha illallah, enggak ada yang berhasil. Enggak ada yang berhasil. Lihat Nabi Nuh, berapa umatnya yang masuk Islam? Dakwahnya sampai 950 tahun lebih. Hanya beberapa orang yang masuk Islam, yang mentauhidkan Allah. Nabi Daud diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, baju besi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan seperti baju besi tentara sekarang harus ditaruh dulu pasang mari. Itu pun yang bawah enggak ada. Ini Nabi Daud itu punya baju besi, bajunya itu layaknya seperti baju yang kita pakai saat ini. Tapi tahan dulu. Nabi Daud. Suaranya luar biasa. Ketika beliau membacakan kitab Nabi Daud, subhanallah, kitab Zabur, kitab Taurat itu luar biasa. Bagaimana beliau membacakan ayat-ayat yang ada di dalamnya, itu air sungai yang mengalir itu tiba-tiba kering berhenti karena saking indahnya. Ternyata dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah, dengan fadilah-fadilah keutamaan yang sangat luar biasa, supaya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mentauhidkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dakwah itu gak berhasil. Gak ada yang berhasil. Hanya sedikit orang-orang yang mentauhidkan kalimat Allah. Itu dari keturunan Nabi Ishak. Setelah dilahirkan dari keturunan Nabi Ishak, ternyata dakwah Islam gak berhasil, maka Allah memberikan jalan yang lain lewat keturunan Nabi Ismail. Lewat Nabi Ismail. Dan dari keturunan Nabi Ismail, satu-satunya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi dan Rasul, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Siti Sarah, tapi Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ismail yang ayahnya Ibrahim menikah dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Setelah diuji dakwah ini dengan mukjizat yang sangat luar biasa, gak ada orang yang banyak beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad diutus dari pihak Nabi Ismail, bukan lagi dengan mukjizat yang luar biasa diberikan oleh Allah, tapi dakwah Nabi Muhammad diutus melalui perbaikan akhlak. Melalui akhlak. Maka lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hadis. Jadi Nabi itu mulai dari berbicaranya, hidupnya, makannya, minumnya, bergaulnya, itu hadis semuanya. Itu semuanya hadis. Maka inilah akhlak Rasulullah SAW yang kita bahas. Pertama, akhlak Nabi SAW kepada Allah kita nggak kaji lagi karena tidak ada satupun yang bisa menandingi ibadahnya Nabi. Yang kedua, akhlaknya Nabi SAW kepada keluarga atau istrinya. Akhlak Nabi kepada istrinya luar biasa. Nabi itu seumur hidup nggak pernah marah sama istrinya, nggak pernah marah. Bapak selama berkeluarga 5 tahun udah berapa kali marah-marah sama istrinya? Itu. Nabi nggak pernah marah sama istrinya. Subhanallah. Lihat, suatu saat ketika Nabi SAW kembali dari peperangan di malam hari, subhanallah, dia ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya Aisyah. Aisyah gak buka pintu karena
Karena Aisyah udah tidur Pak, malam hari. Diketuk lagi yang kedua oleh Nabi, Assalamualaikum ya Aisyah. Enggak dibuka oleh Nabi, enggak dibuka oleh Aisyah. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Humairah. Dipanggil oleh Nabi SAW nama kesenangan Aisyah. Humairah kemerah-merahan wajahnya karena memang Aisyah itu wanita yang sangat cantik. Di saat Nabi menikahi Aisyah, dalam riwayat dijelaskan usia 9 tahun. Walaupun usianya 9 tahun, tapi kelihatan wajahnya sudah seperti gadis 18 tahun. Itu Aisyah. Walaupun nanti sifat-sifatnya, akhlaknya sebagian masih seperti anak kecil, masih suka bermain. Bahkan ketika Nabi mau menikahi Aisyah, itu Aisyah itu dalam riwayat dijelaskan sedang naik atas pohon. Ya, sedang main namanya anak-anak. Naik di atas pohon. Ya Aisyah, dipanggil. Subhanallah, ternyata Nabi ingin menikah dengan Aisyah. Itu masih kecil, Masya Allah. Lihat ketika sudah menikah, Aisyah tidur di rumah, Nabi pulang malam hari, diketuk pintu 3 kali oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Aisyah. Gak dibuka-buka sama Aisyah karena Aisyah sudah ketiduran malam hari Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi langsung ketok jendela rumahnya? Belakang langsung pergi dia ke dapur, ngetok-ngetok, Aisyah bangun! Enggak. Nabi berdiri setelah diketok 3 kali, gak dibuka pintu. Nabi istirahat tidur di teras rumahnya. Bapak ada begitu? Nah, kalau nggak ada buat besok. Masya Allah, wah, luar biasa. Ya, Nabi SAW lihat ketok pintu rumah Aisyah nggak dibuka sampai 3 kali. Nabi rela tidur di teras Pak. Subhanallah. Kenapa Nabi tidur di teras Pak Ustaz? Inilah akhlak Nabi. Inilah akhlaknya Rasulullah. Maka ketika ditanya Aisyah bagaimana akhlak Nabi, kaifa kana akhlakun Nabi, ya Aisyah bagaimana sebenarnya akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Kalimat yang singkat diucapkan oleh Aisyah, Bunda, kalimat yang singkat diucapkan oleh Aisyah, wahai ayah ibu yang dimuliakan Allah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa Ustaz? Semua perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran itulah yang dikerjakan oleh Nabi dan itulah yang ditinggalkan oleh Nabi. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Subhanallah. Hai orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah selain daripada rumahmu, rumah orang lain, kecuali kamu minta izin dulu, kecuali mengucapin salam dulu. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu sudah minta izin ketuk pintunya 3 kali nggak dibuka, maka pulang, farji'u. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, diperintahkan oleh Nabi SAW, farji'u, pulang. Ini kita kadang kalau datang bertamu nggak dibuka pintu depan, nyelonong aja ke dapur. Iya kan? Dibuka depan nggak? Ada pula tamu lagi nggak ada, ngucapin salam langsung masuk aja ke dalam rumah kita. Assalamualaikum, langsung ke dapur. Ini ada suami kita baru keluar dari kamar mandi, belum pakai baju, datang tamu, mana pula? Subhanallah, maka nggak boleh. Ada adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketuk pintu rumah tamu 3 kali, kalau nggak dibuka pulang. Bisa jadi orang yang di dalam itu sedang istirahat, bisa jadi orang yang di dalam itu tidak mau menerima tamu. Jangan kita paksain menunggu sampai 2 jam 3 jam gitu. Masya Allah. Dan nanti kalau tamunya udah masuk, ada tata caranya bagaimana cara menyambut tamu. Masya Allah. Silakan dia masuk, hidangkan makanan, hidangkan minuman. Masya Allah. Kita ajak dia makan. Ini kadang anak kita mohon maaf datang bertuanya ke rumah, datang kita ke rumah, berkunjung kepada anak kita, belum duduk lagi kita di situ, baru duduk, kadang mohon maaf udah nanyain mama kapan pulang. Allahu Akbar. Baru nyampe udah tanyain kapan pulang. Masya Allah, sakit hati di kamu itu datang. Nah, maka ada adab-adabnya. Akhlak inilah yang akan kita bahas. Bagaimana Rasulullah SAW hidup dalam sehari-harinya, termasuk dalam rumah tangganya. Ini suami istri banyak yang rumah tangganya hari ini berantakan, Pak. Nikah seminggu cerai, hingga 1 bulan cerai, nikah kadang 1 tahun pisah. Subhanallah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah dalam berumah tangga. Maka inilah yang kita bahas, supaya kita tahu bagaimana Nabi SAW bersama istrinya. Nabi SAW ketuk pintu 3 kali gak dibuka pintunya. Nabi SAW tidur di teras, Pak. Kalau bapak ketuk pintu 3 kali gak dibuka, besok dicopot pintunya. Masya Allah. Orang, iya kan? Nah, tapi beginilah akhlaknya Rasulullah SAW.
Yang kedua, ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah Rasulullah SAW itu sampai ke rumah dia santai-santai duduk-duduk, tidak memperdulikan kamu, tidak mau membantumu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap Nabi pulang dari peperangan, pulang dari luar, ketika dia melihatku sedang memasak, dia membantuku memasak. Ibu ada suami bantu masak ibu di rumah? Ada, alhamdulillah. Kenapa senyum-senyum? Senyum-senyum tanda kutip nih. Kan pada alhamdulillah. Nabi jadi mohon maaf Pak, setelah nyampe dia ke rumah dilihat istrinya sedang memasak, giling tepung, enggak pernah dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan hari ini kan suami ketika nyampe ke rumah, masya Allah, ma teh ma, kopi ma, susu ya, subhanallah. Lihat, masya Allah. Yang bingung kadang kita, masya Allah, ketika mau makan harus semuanya beres. Walaupun sebenarnya kadang istri memang menyiapkan makanan, tapi Nabi tidak pernah begitu jemaah. Lihat bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada keluarganya. Lihat bagaimana Nabi SAW membimbing keluarganya. Subhanallah. Nabi pertama nggak pernah marah sama istrinya, walaupun istrinya dalam keadaan salah. Masya Allah. Lihat suatu saat Nabi SAW ketika kembali dari peperangan, ini Aisyah menyiapkan air minum, Pak. Air minum, teh hangat disiapkan oleh Nabi SAW, oleh Aisyah untuk Rasulullah. Jadi setiap Nabi SAW keluar dari rumahnya dan kembali ke rumah, itu Aisyah selalu buatkan air minum, teh hangat, diberikan oleh Nabi, diberikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun, Pak, mohon maaf, setiap Nabi minum, nggak pernah air minum itu dihabiskan oleh Rasulullah, setengahnya. Setengahnya itu sisanya barulah Aisyah yang minum dalam gelas yang sama, dalam gelas. Dalam riwayat yang lain ketika Aisyah minum, masya Allah, minum Aisyah radhiyallahu anha, belum habis airnya diambil oleh Nabi SAW gelas yang sama, dicari di mana bekas bibirnya Aisyah minum, disitulah Nabi SAW minum. Bapak ibu sama istri pernah begitu? Masya Allah. Iya, bagaimana Rasulullah SAW minum? Nabi dicari di mana bekas minumnya Aisyah, Nabi SAW minum di gelas itu. Kalau kita kadang sekali-sekali pas minum lagi ada kata tambahan, mau udah sikat gigi belum? Gawat. Lihat Rasulullah SAW. Atau kadang kita merasa gimana gitu kita minum dari bekas istri kita. Subhanallah. Bahkan kadang suami ada gelas khususnya besar karena gelas bapak. Iya kan? Hanya dia yang minum. Masya Allah. Lihat keharmonisan cinta rumah tangganya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Udah. Jadi suatu saat ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah menyiapkan teh satu gelas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi balik dilihatnya ada teh. Nabi minum. Biasanya Nabi hanya setengah minum, sisanya kasih Aisyah. Tapi hari itu Nabi hampir minum gelas itu, mohon maaf airnya hampir habis. Tinggal sedikit lagi. Maka terkejutlah Aisyah. Ya Rasulullah, biasanya engkau selalu menyisakan setengah gelas untukku. Tapi hari ini kenapa engkau mau menghabiskan air minum ini? Padahal aku ingin sekali minum dari sisa minumanku ya Rasulullah. Nabi hanya tersenyum, Pak. Nabi hanya tersenyum. Diambil gelasnya oleh Aisyah karena tinggal sedikit lagi, diminum oleh Aisyah, baru tahu dia ternyata teh yang dibuat oleh Aisyah ketika memasukkan garam, gula ke situ yang dimasukkan garam, Pak. Asin luar biasa. Lihat, masya Allah. Asin luar biasa. Ternyata Aisyah ketika minum tadi baru tahu dia, ya Allah rasanya asin. Rupanya Aisyah salah masuk. Yang dimasukkan itu garam bukan gula. Apakah Nabi SAW marah? Subhanallah. Sengaja mau dihabisin oleh Nabi SAW air itu, Pak. Dan Nabi setelah mau menghabiskan air itu, dia memberikan senyuman kepada istrinya. Lihat. Dan gak dibuang oleh Nabi ketika dicopet. Ada asin. Buang. Kalau suami kita udah selesai itu bunda, bukan airnya yang dibuang gelas-gelasnya, pecah dibuatnya kan, masya Allah. Tapi lihat Rasulullah SAW, tahu dia istrinya itu kadang salah, tahu dia istrinya itu kadang khilaf, masya Allah. Akhirnya minta maaf. Lihat bagaimana keharmonisan Nabi SAW. Suatu saat ketika Nabi bersama Aisyah berada dalam rumahnya, kemudian di luar rumahnya itu ada satu kelompok orang datang dari Syam. Syam itu negaranya Suriah, Lebanon, Yaman,
sama Jordan. Udah ada satu kelompok dagang datang dari Syam. Di luar rumah itu mereka main gendang, main dub. Biasa kalau kita nasyid itu akan ada dub itu. Udah mereka sambil bersalawat begitu pakai dub itu. Aisyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa itu yang di luar? Apa yang mereka mainkan? Apa yang mereka buat? Aku ingin sekali melihat. Apa kata Nabi SAW? Tunggu wahai sebentar wahai istri. Dibuka jendela oleh Nabi SAW. Diminta Aisyah naik ke atas punggungnya Nabi. Tertempellah mohon maaf pipinya Nabi dengan pipinya Aisyah. Aisyah di belakang digendong. Lihat bagaimana keharmonisan. Hari ini suami istri mohon maaf, hanya 1 hari pertama gendong-gendong istri. Kalau udah setahun 2 tahun, mana ada lagi gendong-gendong, jalan sendiri. Selama pertama nikah 1 hari 2 hari seminggu nikah, istri kita ngomong, bang mau pergi ke pasar, mau beli makanan, mau beli lauk, mau beli beras, mau beli ini macam peralatan dapur. Apa kata suaminya? Dek, jangan dulu berangkat, tunggu abang pulang dari kantor. Insya Allah setengah jam lagi nyampe rumah, nanti abang yang ngantar. Ya bang, itu kalau seminggu nikahan. Kalau udah setahun nikah, itu ada becak depan tuh deh ya, pakai becak ya. Subhanallah, ada lagi harmonis. Seharusnya semakin hari itu semakin dekat, semakin hari semakin cinta. Ini enggak dulu aja sebelum nikah itu sering makan malam di warung-warung, ya kan? Sebelum nikah sering jalan-jalan ke Medan, ke Banda Aceh. Setelah nikah di rumah aja. Sebab apa? Gak ada duit lagi, udah habis sebelum nikah. Sebelum nikah udah habis. Setelah nikah gak ada lagi duit. Nah, kalau ini dibilang Rasulullah, jangan sampai anak kita. Udah. Lalu bagaimana akhlak Nabi SAW kepada istri-istrinya, jemaah yang dimuliakan Allah, luar biasa. Nabi itu memperlakukan istrinya itu kadang-kalanya seperti ratu, seperti ratu. Ada istri Nabi SAW bernama Sofia. Sofia itu suatu saat ketika mau berangkat bersama kelompok golongan sahabat Nabi, ketinggalan rombongan di belakang. Akhirnya Nabi SAW balik Nabi SAW. Subhanallah mau dinaikkan ke atas onta, tapi Sofia nggak bisa naik ke atas onta. Sebab apa? Sofia orangnya pendek, nggak terlalu tinggi. Apa yang dibuat oleh Nabi, jemaah yang dimuliakan Allah? Nabi sengaja duduk seperti ini. Wahai Sofia, naiklah ke atas lututku. Akhirnya dijadikan lututnya Nabi sebagai tangga supaya Sofia bisa naik. Bapak Ibu kalau jalan sama suami, mohon maaf, ada nggak suami kita membukakan pintu mobil ketika ibu mau naik mobil? Ada? Ada, alhamdulillah. Nah, sekali-sekali ya bunda ya, masya Allah. Kan kadang kita suami itu merasa hina kan, seperti kita itu jadi supir jadinya, ya kan? Padahal Nabi tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Nabi itu ketika melihat istrinya sedang suntuk, sedang bete kalau bahasa anak muda sekarang, itu Nabi membuat istrinya gimana caranya tersenyum bisa bahagia. Kita istri lagi bahagia kita buat suntuk, kita buat bete. Istri kita udah nungguin kita dari pagi, bapak itu kerja dari pagi sampai siang belum pulang-pulang. Ini istri kita di rumah udah nungguin kita. Ketika kita kembali ke rumah, istri kita pingin cerita, pingin banyak yang dibahas. Dia pingin curhat, pingin cerita tentang anaknya. Anaknya sudah bisa ngaji, anaknya sudah bisa ini, sudah bisa ini. Dia merasa senang nunggu suaminya pulang sampai ke rumah dia mau cerita. Tapi datang kita nyampe ke rumah, istri kita mau cerita, rumah capek nanti aja ya ceritanya. Subhanallah. Yes. Apa nggak sakit hati bu istri? Sedih. Subhanallah. Istri itu nggak ada tempat curhatnya kecuali suami. Maka kalau bapak nggak mau menjadi teman curhatnya, hati-hati bisa jadi dia curhat dengan suami tetangga. Bahaya. Bahaya. Benar. Serius saya sampaikan. Keharmonisan rumah tangga kita harus dijaga. Keharmonisan rumah tangga kita harus dijaga. Mereka istri itu mohon maaf butuh perhatian, benar nggak benar? Butuh perhatian, betul nggak? Paling senang dipuji, paling senang dipuja. Kalau misalnya bapak pulang nanti dari kantor, baru buka pintu depan itu udah kecium aroma ikan asin yang dia goreng di belakang. Udah tahu kita ikan asin, pas mau masuk jalan ke dapur, masya Allah, aroma masakan mama rendang dagingnya sampai ke depan. Padahal tahu ikan asin itu, bapak bisa aja tuh lihat. Udah tahu kita ikan asin bilang aja itu aroma rendang
dagingnya mah Masya Allah sampai kecium tetangga. Tapi setidaknya pujian itu membuat istri kita, papa, udah tahu ikan asin. Serius mah, Masya Allah. Ikan asinnya sampai ke depan gerbang sana. Canda tawa dengan istri itu luar biasa. Kata Nabi SAW, tanda aku zawaj ibadah. Canda bapak dengan istri aja itu adalah ibadah, mendapat pahala. Apalagi betul-betul kita sholat bareng istri. Jam 3 kita bangunin, mana bangun? Subhanallah, ngapain Pak? Tahajud. Langsung bapak jadi imam, istri jadi makmum. Subhanallah. Kalau suaminya hafiz, ayat yang dibaca langsung Al-Baqarah. Kalau yang habis-habis sedikit, yang dibaca Qul huwallahu ahad. Iya kan? Alhamdulillah. Tapi setidaknya mereka berjamaah dengan istrinya di rumah. Subhanallah. Keluarga keharmonisan Nabi SAW bersama istrinya. Lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan istrinya, Masya Allah, luar biasa. Suatu saat Nabi SAW pernah menceraikan istrinya namanya Hafsah. Hafsah itu pernah dulu diceraikan sama Nabi SAW. Karena Hafsah ini membicarakan keburukan Nabi, kejelekan Nabi. Subhanallah, dan itu sudah ada dari dulu. Makanya tidak heran kalau kita hari ini ada istri yang menjelekkan suaminya. Dengan bangga kadang istri itu cerita curhat dia ke teman-temannya, suamiku itu begini. Sana pun cerita tentang suaminya. Suamiku pun sama, suamiku pun wah lebih parah lagi begini. Na'udzubillah, senang pula menceritakan aibnya. Subhanallah. Ini yang sebenarnya harus dijaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan antum libasul wa antum libasul lahum. Subhanallah. Kamu itu para suami adalah pakaian untuk istrimu, istrimu itu adalah pakaian untukmu. Maksudnya apa Pak Ustaz? Pakaian ini tujuannya apa? Menutup tubuh. Subhanallah. Artinya seorang suami sebenarnya harus menutupi semua keburukan istrinya, dan istri juga harus menutupi semua keburukan suaminya. Bukan malah cerita sama orang lain keburukan suami kita. Apalagi kadang ibu ini sukanya mohon maaf cerita pula tentang keburukan suaminya sama janda sebelah. Selesai hidup kita Pak. Kalau udah cerita sama janda, enak lah kayak gue jam 10 malam masih bisa keluar, nggak ada yang ingatin, nggak ada yang udah ceraikan aja suamimu itu. Subhanallah. Maka rumah tangga kalau sedang bermasalah, lihat bagaimana cara Al-Quran mengingatkan kita. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Suami istri kalau sedang bermasalah dalam rumah tangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran. Pertama, panggil dia, dudukkan dia, ingatkan dia, kasih nasihat sama dia. Ma, ada apa hari ini? Kok dari tadi pagi itu mukanya cemberut? Ada masalah apa? Kenapa kok nggak ada kesenangan hari ini? Ada yang salah dari papa? Istri kita ngomong, iya papa kan kemarin udah janji mau beliin emas, kok sampai sekarang nggak ada? Berarti itu masalahnya. Oh tenanglah ma, emasnya udah mama beliin, udah papa beliin, udah di toko, cuman belum diambil. Tadi nggak sempat, dah ceria lagi. Begitu tuh subhanallah. Buat dia senang, buat dia bahagia. Ada masalah, panggil dia, nasihati dia. Itu perintah Al-Quran. Kita kadang dalam rumah tangga ribut luar biasa. Ketika suami emosi, istri pun nggak bisa nahan marahnya. Kadang kita langsung bilang sama istri, nanti saya ceraikan baru tahu mama. Istri bilang apa? Coba aja kalau berani. Selesai rumah tangga Pak, selesai. Subhanallah. Makanya ada cara. Kata Nabi SAW dalam Al-Quran, kalau kamu lagi masalah dalam rumah tanggamu ribut luar biasa, panggil dia, dudukkan dia, nasihati dia. Udah, kalau lagi masalah kita ribut-ribut, kalau bisa jangan ribut depan anak. Itu punya pengaruh dengan fisikis anak. Yang setiap hari dilihatnya dalam rumah itu ayah emaknya ribut aja, yang emaknya ribut aja. Inilah yang membuat anak ini hancur. Jadi kalau kita ada masalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada masalah lagi nggak enak dengan istri kita, dengan suami kita, panggil istri kita, masukkan dalam kamar kunci. Mau teriak-teriak situ, mau ribut-ribut situ, mau tarik-tarik rambut situlah. Jangan kelihatan sama anak. Kalau bisa di depan anak kita selalu akur bahagia. Udah, ini nasihat dari Al-Quran. Yang kedua,
Setelah kita panggil dia, kita nasihatin dia, nggak mau juga berubah dalam hidupnya, subhanallah, berarti kita harus ambil langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Subhanallah, apa kata Nabi SAW bahkan dalam Al-Quran tadi? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Pisahkan ranjangnya. Ini yang kedua, Pak. Kalau udah dinasehatin nggak mau juga berubah istri kita, udah diingatin nggak mau juga berubah istri kita, wahjuruhunna fil madaji. Yang kedua itu adalah pisahkan ranjangnya. Kalau tadi sama-sama kita tidur satu kamar, kamar depan, besok itu kita pisah kamar. Biar istri kita kamar depan, kita kamar belakang, atau istri kita kamar belakang, kita di kamar depan. Jadi ada proses itu. Mohon maaf. Setelah kita pisahkan ranjangnya, ternyata enggak juga baik, maka ambil langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Kata Al-Quran Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadribuhun", boleh pukul dia. Istrimu itu boleh dipukul, cuman mamanya jangan pakai balok. Ini kadang kalau udah suami emosi, masya Allah, bukan balok lagi, parang nih di bawah. Ya kan Pak, mohon maaf. Ya. Wadribuhunna, boleh pukul istrimu, tapi bukan pukul dengan menggunakan tangan sampai menampar wajahnya, nggak boleh. Bilang. Tapi sekarang suami kan langsung bilang, Pak. Kemarin saya ketemu di Mahkamah Syariah dengan salah seorang ibu, dia mengajukan surat pasrah. Dia datang dengan bapak kandungnya cerita, oh luar biasa. Anak saya yang perempuan nih Ustaz, alhamdulillah dibuat suaminya bapak belur. Bilang suaminya habis gampang dipukul gitu. Alhamdulillah. Ini yang tidak dibolehkan, diharamkan. Nggak boleh pukul, hanya pukul dengan kasih sayang. Setelah 3 hal ini dilakukan, nggak juga berubah istri kita, barulah ada namanya talak, cerai. Itu pun bukan langsung talak 3, talak 1. Ini kadang suami lagi emosi, saya talak kamu dengan talak 3, besoknya baru nyesal, minta balik lagi. Iya kan, minta balik. Istri pun udahlah, kalau dari talak 3 udah selesai, yang nggak usah lagi balik-balik, udah. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Rasulullah. Itulah kenapa sebabnya laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, karena laki-laki itu dia bijaksana. Perempuan itu nggak bisa, sebab apa? Perempuan itu mendahulukan perasaan, benar bunda? Perasaannya bisa, masya Allah. Kita ajak di sana ke rumah kita, ada ayah mak kita di situ, anak istri kita bawa ke rumah orang tua kita. Sedikit aja ada masalah, masya Allah, itu langsung perasaannya, mama tuh kok kayak gitu ya, papa tuh kok kayak gitu ya, kayak gitu tuh perempuan, perasaannya, subhanallah. Takut, khawatir, gelisah, orang tuanya nggak suka sama dia. Akhirnya istri bilang, Pak, kalau bisa kita setelah nikah sebulan aja tinggal di rumah ya, kalau bisa langsung kita cari rumah aja yang lain. Allah, lihat, budaya. Dan baik Bapak Ibu yang dimuliakan Rasulullah, ini akhlaknya Rasulullah SAW dengan rumah tangganya Nabi SAW. Saya belum bahas bagaimana kisah cintanya Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kita lebih banyak tadi bahasnya Aisyah. Bagaimana Nabi SAW hidup bersama Khadijah radhiyallahu anha, luar biasa. Sampai Khadijah itu didatangi oleh malaikat Jibril, jemaah yang dimuliakan. Subhanallah. Sampai Jibril menitipkan salam untuk Khadijah karena ketaatan Khadijah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan ini luar biasa. Dan ini akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Nanti akan kita bahas lagi akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang lainnya. Mudah, termasuk dengan makanan. Pokoknya nanti kebiasaan Nabi akan kita bahas, Pak. Akan kita bahas. Nabi itu terbiasa bangun dari tidur tuh, terbiasa jam tidurnya berapa jam. Kebiasaan Nabi SAW dengan makanan, bagaimana cara Nabi SAW makan, bagaimana Nabi SAW memuliakan makanan, bagaimana Nabi SAW mendahului makanan, itu nanti akan kita bahas akhlaknya Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Rasulullah, pagi ini yang bisa saya sampaikan. Kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi ini bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas tentang Rasulullah, ketika kita membahas tentang akhlaknya Rasulullah, maka sebagian ulama mengatakan pada hakikatnya saat ini Nabi sedang berada sama kita. Walaupun secara jasad Nabi tidak hadir,
karena Nabi SAW telah wafat. Tapi pada hakikatnya saat ini Rasulullah sedang bersama kita, seolah-olah Rasulullah sedang hadir bersama kita. Maka alangkah bahagianya Nabi SAW, mohon maaf, melihat kita umatnya selalu mengingatkan diri kita tentang beliau. Maka insya Allah karena bukti cinta kita, sayang kita kepada Nabi, rindu kita kepada Nabi, insya Allah kata Nabi, anta man ahbabta fil jannah, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang bercintai nanti di dalam surga Allah. Maka saya yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nanti akan berada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga Allah. Nanti akan kita bahas juga tentang fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fisiknya Rasulullah. Kita hari ini kan belum tahu gimana gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti supaya tambah rasa cinta kita akan bahas. Ustaz, Nabi itu wajahnya bulat apa lonjong? Ustaz, telinganya Nabi itu seperti apa? Tangannya Nabi itu seperti apa? Ustaz, Nabi itu rambutnya panjang atau tidak? Ustaz, wajahnya Nabi itu putih atau hitam atau coklat? Ya, Ustaz, Rasulullah SAW itu badannya tinggi apa pendek? Udah berisi gemuk atau kurus? Ya kan? Ustaz ingin tahu gimana? Nah, ini kita akan bahas. Ada satu kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah ini berbicara tentang fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada waktu terus bersama duduk dalam halaqah dan majelis kajian ini. Mudah-mudahan majelis ini bisa memberikan manfaat kepada kita yang sangat banyak dan memberikan kepada kita hidayah petunjuk untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang bertanya tentang akhlak Nabi kepada istrinya? Silakan. Mau yang lain boleh. Silakan. Ini menanyakan Ustaz, keluarga seorang anak laki. Ya. Jadi waktu meninggal mamanya ingin memangku di kepalanya, boleh? Baik. Bolehkah seorang anak laki-laki ketika memandikan jenazah ibunya memangku kepala ibunya? Nabi SAW mengatakan yang paling afdol memandikan jenazah itu adalah keluarganya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Jangankan hanya sekedar memangku, menyentuhnya pun boleh. Cuman pakai sarung tangan biar bersih. Udah pakai sarung tangan. Makanya adab yang paling afdol memandikan jenazah itu, walaupun laki-laki, mohon maaf, memandikan laki-laki pakai sarung tangan, Pak. Pakai sarung tangan. Udah, mohon maaf. Yang kedua, dalam memandikan jenazah banyak kesalahan dan kekhilafan. Makanya nanti kalau ada waktu kita praktek lagi bagaimana cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kadang laki-laki ini memandikan berapa kali saya perhatikan. Mohon maaf, karena laki-laki sama laki-laki auratnya terbuka gak ada masalah. Nah, orang laki-laki dari pusat sampai lutut. Udah, itu kadang untuk pas memandikan itu kadang terbuka aja. Mohon maaf, ini kadang paha itu aurat sampai lutut itu. Kadang waktu pas memandikan menyambut itu, kadang ditarik aja di pakaian itu sampai dibersihkan gitu. Haram hukumnya, nggak boleh kita melihat aurat satu sama lainnya, bahkan sampai mati pun nggak boleh. Maka ada adabnya. Kalau mau mandikan jenazah itu, mohon maaf, khusus dari pusat bagi laki-laki sampai nanti lutut itu harus tertutup pakai kain. Jadi cara memandikannya pun ambil sabun, pakai sarung tangan, masukkan tangan ke dalam baru disabun begitu, Pak. Subhanallah. Ini kadang kita suka hati ya, orang laki-laki nggak ada masalah terbuka ya, nggak boleh. Udah Pak ya. Jadi kalau misalnya anak kandungnya yang memangku kepala ibunya itu nggak ada masalah. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki bahkan menganjurkan yang memandikan keluarga, hatta suami pun sendiri. Karena nanti dalam hukum, mohon maaf, suami istri itu jangan, kalau mazhab Syafi'i kan membatalkan dulu bersentuhan. Udah, tapi dalam mazhab yang lain nanti mohon maaf sampai dia mati pun masih tetap ada hubungan pernikahan, tidak terputus, akhirnya hanya dipisahkan dengan kematian.
Jadi tidak ada masalah sebagaimana kita menyentuh istri kita seperti biasa selama kita hidup. Jadi suami pun boleh memandikan, nggak ada masalah. Udah, nah, cuma kadang di tempat kita ini adalah ada akhlak yang biasa kita pakai. Biasanya kalau perempuan yang memandikannya. Tapi mulai hari ini saya sampaikan mudah, yang paling afdol itu memandikan jenazah keluarga kita. Kalau bisa jangan yang lain memandikan. Bapak yang mandi kumpulkan anak laki-lakinya. Nah perempuan yang boleh nggak mau Ustaz mandikan, nggak ada masalah. Cuma tinggal kita jaga dari auratnya, bukan sesuka hati kita. Udah. Ibu kita yang meninggal, kumpulkan anak-anak perempuannya semua memandikan. Ini hari ini banyak keluarga yang nggak bisa memandikan jenazah ayah emaknya karena nggak paham agama. Sekolah tinggi-tinggi, udah jadi pejabat, udah jadi pengusaha, pebisnis, banyak duitnya. Tapi giliran emak ayahnya meninggal, suruh Pak Imam lagi yang mandikan jenazahnya, suruh orang lain yang memandikan jenazahnya. Maka mulai hari ini sudah saya sampaikan, Bapak Ibu buat kajian keluarga. Jangan kajian umum, keluarga aja. Bukan adik, abang, kakak kita buat kajian, panggil Ustadz kemari. Ustadz, kami ingin belajar ahkamul janaiz. Ahkamul janaiz yang 4 aja. Mulai dari memandikan jenazah, mengapankan jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah, apa doa-doanya, bagaimana prosesnya. Supaya nanti kalau ada keluarga kita yang mati, meninggal, jangan ada orang lain yang memandikan kita. Saya sudah diberikan wasiat sama bapak. Bapak lagi sakit-sakit, kami sudah dikumpulkan sama anak-anak. Kata bapak, nanti kalau saya meninggal dunia jangan kasih masuk siapapun selain kalian yang memandikan jenazah. Langsung diajarkan bagaimana cara memandikan jenazah. Ambil tiga kunci besar. Satu air putih, satu air kafur, air yang dicampur ini semua dikasih tahu tadi. Ini air bersih. Cara memandikannya nanti begini. Udah diwasiatkan itu semua. Nggak boleh dikasih orang masuk dan baik. Kami yang memandikan jenazah bapak. Kalau nanti meninggal, udah diwasiatkan. Nah ini kan PB bilang soal sedih bapak ibu, walaupun kaya bapak ibu, nggak bisa dimandikan anak ketika mati. Bapak nggak berhasil mendidik anak. Bapak ibu juga langsung ajarkan anak-anak kita keluarga semuanya. Ya, bapak ibu. Ada yang lain? Pertanyaan? Udah? Insyaallah nanti kita sambung kajian kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.